Ini kita mohon maaf lah, kita pintu gerbang perekonomian Sumatera Utara, Iya, salah satu PAD besar dari Medan Utara juga. Masa kami memberikan kontribusi besar, feedbacknya sama kami orang Utara apa nggak ada? Kan nggak cocok. Tapi Belawan itu kalau untuk digital gimana Bang? Apa masih minim banget atau Enggak lah, sepele kali sama Belawan. Dia pikir kita ini orang banget yang model nengok handphone kaget, astagfirullahaladzim, ini handphone rupanya. buat apa gitu? Buat apa? Enggak gitu juga kita. Tuh, kita tanya dulu dari sesepuh kita yang di sebelah kiri. Iya. Kalau dari Abang, warga Belawan dari lahir, melihat Belawan hari ini apa nih harapan paling besar Abang untuk Belawan? Harapan yang paling besar sama Belawan itu pertama, Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Belakangan ini kita dengar banyak banget berita tentang Belawan. Di Google Map itu banyak banget titik-titik api. Kayaknya Belawan lagi membara banget ini ya. Ada apa sih dengan Belawan? Hari ini kita mau ngobrol langsung dengan warga-warga muda dari Belawan dan juga ada salah satu tokoh spesial dari Belawan. Hari ini kita mau ngobrol dengan Bang Aulia Rahman. Siap. Halo, Abang. sehat. Kita mau ngobrol juga dengan Bang Sahrul. Ini warga Belawan asli. Iya, Benar ya, Bang ya? Iya. Di Bagandeli. Bagandeli. Oke, dan ini Banjir. tempat banjir. Iya, benar sekali. Langganan. Mm-mm. Ini ada Fatur. Fatur. Fatur juga warga Binjai. Belawan. Warga Binjai. Kenapa ke Belawan Binjai? juga. Warga Belawan asli. Tadi KTP-nya udah diliatin ya, udah saya asli anak Belawan ini. Jadi pertama-tama mungkin saya pengen tanya dulu nih ya Bang ya, sama anak-anak muda gitu Iya. dari Belawan. Ada apa sih di Belawan itu? Coba kalian ceritain dulu. Iya. Kan kita lihat tuh apa ya, Belawan ini kayak nggak siap-siap gitu begadonya gitu, tawuran gitu ya kan? Ya kan? Apa ini memang musiman kah? Ada agenda musiman atau apa gitu loh? Apa namanya penyebabnya tawuran di Belawan yang nggak siap-siap ini? Mungkin dari Bang Sarul. Sahrul, tapi tidak Gunawan. Boleh Bang. Nah, sejauh yang saya ketahui tentang perang di Belawan itu, yaitu karena kawan. Nah. Jadi kami itu sekelompok orang, sekelompok kawan-kawan, misalkan nih, kayak saya sama Bang Fatur berteman. Ketika Bang Fatur ini disenggol, saya siap melawan. Oke. Nah, Senggol itulah itu? terjadi pemicu tawuran. Tapi kalau kita cerita senggolnya itu senggol dalam bentuk apa ya? Maksudnya kayak temennya dipukulin kah atau apa gitu? Konfliknya Iya. apa sih gitu? Seperti itu, Kak. Jadi kalau misalkan nih Bang Fatur lagi bermain lah nih, Kak, ke lain lingkungan. Nah, di lain lingkungan itu Bang Fatur itu diberengin. Bang Fatur itu Tengok-tengok orang iya, lah gitu ya, diberengin. diberengin Kalau gitu. bahasa kami di sana kayak kali nih Oh, katanya. oke. Matanya ini kok Matanya ah, lah. mata kau lek katanya. Jadi otomatis Bang Faturnya nggak senang. Oh gitu. Terjadilah percekcokan antar individu terlebih dahulu. Oke. Nah, ketika antar individu ini sudah tidak sanggup lagi, otomatis per antar individu ini tadi Punya melapor, geng iya, gitu. punya geng, Kelompok-kelompok punya kecil lah. kelompok kecil. Habis itu dilaporin barulah Terjadinya tawuran perang, tadi iya, gitu. melalui untuk komunikasinya tadi melalui sosmed kayak seperti Facebook. Oh gitu. Jadi di sosmed itu rencana tawurannya di share di sosmed gitu. Iya, itu salah satunya. Terus Oke. yang kedua, kadang dari kelompok lingkungan yang lainnya itu menyerang, seperti nanti ngelemparin rumah, Oh gitu. seperti nanti orang itu membuat kerusuhan gitu. Jadi Biar warga yang di situ pun, anak muda yang di situ pun Jadi ikut. terganggu. Terpancing Iya benar, gitu Bung. ya. Jadi langsung tuh terjadi pemicu yang namanya tawuran. Jadi otomatis anak mudanya pun didukung sama orang tuanya. Oh gitu. Karena apa tadi? Karena dari lingkungan lain tadi menyerang. Oke, harus mempertahankan lah ibaratnya Mempertahankan gitu ya. wilayahnya, iya benar. Tapi ini kan tadi kan Abang bilang di Belawan itu semuanya anak-anak muda itu ada geng-gengnya gitu kan. Benar. Kalian masuk geng yang mana? Nah, kalau saya sendiri sih Coba di-spill memang dulu. individu, memang Oh, enggak gitu. Nggak masuk geng. ada geng-geng saya. Cuman kalau Remaja untuk masjid. antar, iya, yang nilainya positif. Baik, baik, baik. Berarti kalian nggak ikut itu ya? Enggak. Pernah, tapi pernah. Ini anak-anak kuliahan. Oke. Ini mereka yang notabene anak Belawan, tapi mereka kuliah. Apa ya? Jadi aktivitasnya tinggi, Benar. kesibukannya banyak.
Nggak Mereka kepikiran. nggak kepikiran untuk melakukan hal-hal bener. seperti itu. Tapi dulu pas masih sekolah pernah nggak sih ikutan gitu? Tidak, orang Enggak yang ikut tawuran itu kayak orang yang pengangguran. Udah gitu pun orang tuanya itu memang kurang lah peduli akan anaknya gitu. Oke, tapi tuh ada ini nggak sih? Apa bang kayak wilayah-wilayah pembagian wilayahnya gitu, kayak di wilayah ini orang-orangnya jauh lebih pemikirannya lebih maju gitu, tapi di wilayah tertentu tuh orang-orangnya jauh Pemikirannya lebih terdalam gampang gitu ya. tersulut gitu tadi tuh. Ada nggak sih pembagian wilayahnya gitu? Kalau untuk pembagian wilayahnya seperti yang kayak saya katakan tadi, lingkungan dannya. Oh, per lingkungan gitu Jadi ya. lingkungan A, lingkungan B. Oke. Kalau untuk sudut pandangnya itu tadi ya sama semua di wilayah Belawan. Cuman gitu. ya pemicunya tadi ya karena antar individu gitu kan. Oke. Ataupun antar satu lingkungan ini tadi menyerang duluan. Jadi terjadilah Iya, konflik gitu. terjadilah api tadi. Kan Pemicunya sebagai anak muda tuh pernah diajakin nggak sih buat yang ini apa namanya Lewang. kelewangnya gitu? Kalau diajak sih nggak ada sih Kak, itu kemauan diri sendiri aja. Oh, gitu. Jadi kayak ada open recruitment gitu, Nggak ada. bukan Oh, pendaftaran nggak ada. gitu, nggak gitu. Ada. Jadi Paling kalau kayak kita simpulkan begini, ini masing-masing anak muda ini perang, Heeh, nyerang ke lingkungan ini. Oke. Nah, warga sini ikut campur membantu orang ini supaya rumahnya nggak kena menghalau. Yes. Endingnya Iya. kelihatan rame gitu. Padahal- Padahal sebenarnya orangnya nggak gitu banyak. Gitu. Itu sih kalau kita lihat. Oke, jadi sebenarnya memang nggak semua anak Belawan enggak. Enggak. ikut kayak gitu ya. Iya. Itu yang tertentu aja ya. Kalau kalian sekarang kegiatannya adalah Berkuliah. berkuliah. Banyak yang bilang nih ya Bang ya, kan kita Belawan itu kan kayak jauh banget lah dari Medan ya. Iya, Medan Utara, Medan bagian utara. Medan bagian utara. Masih Medan gitu. Masih Cuman Medan. kesannya udah kayak luar kota kali. Memang iya. Ya kan? Kami nih ya, ini kan kami orang-orang utara ya. Ini kami kalau mau ketemu di Medan kan, mau kemana? Mau ke Medan. Iya kan? benar sekali. Seolah-olah kan bukan warga Medan. Iya. Gitu. Benar. Padahal kita mantan pemimpin kota Medan, nomor 2 di kota Medan, tapi bahasanya juga nggak bisa hilang bahasa itu. Karena Iya. yang menjadi penyebab itu salah satunya apa? Warga bagian utara ini, Medan bagian utara ini adalah warga yang termarginalkan. Termarginalkan. Ada tanda kutip dia begini ya. Kami pintu gerbang perekonomian, tapi kenapa kami nggak diperhatikan? Nah, Nah, itu kan udah lama banget berarti. iya, udah Itu lama. Kalau kita cari roots-nya gitu Bang, itu kenapa gitu? Dulu itu ada kemajuan di Belawan itu di masa kepemimpinan Bapak Haji Bahtiar Jafar. Itu menjadi kenangan terindah bagi kami anak-anak utara. Infrastruktur dibangun, ya, perekonomian dibangun, fasilitas untuk mempermudah warga Medan bagian utara tuh ada dibangun lagi di situ yang namanya UPT. Nggak Oke. mesti mereka itu jauh ke kota Medan untuk mengurus segala macam gitu. Itu udah dibangun Itu loh. tahun berapa tuh Bang? Dia penjabatan terakhir tahun 2000. Kalian masih merasakan lah ya berarti. Masih kecil lah Berarti mereka. masih belum paham ya. Belum lahir kan. Saya lahir kelahiran lahir di tahun ya. 2002. Baik, Iya. baik. Tapi mereka tahu nama Haji Bahtiar Jafar. Benar, Tahu. Iya. karena namanya terabadikan di dalam RSUD Medan Iya. Labuhan. Oh gitu. Jadi tapi tahu apa aja yang dibuat sama beliau. Tahu. Banyak lah. Oke. Jadi memang semenjak kepemimpinan beliau udah habis itu Habis itu tidak dilanjuti. Kurang dilanjuti, kurang perhatian hingga hilanglah trust antara pemerintah dengan warga Medan bagian utara nih. Jadi warga Medan bagian utara nih hanya kami ini masyarakatnya sebagai nilai-nilai politik. oke. Begitu mau kampanye, kepala daerah segala macam, itu datangnya ke Belawan, ke utara. Karena orangnya banyak banget di situ. Sepertiga kota Medan itu di utara. Faktor penentu kemenangan dari kepala daerah itu di utara. Oh gitu. Iya, Ini baru tahu loh. iya. Jadi kita tuh selalu diiming-imingkan dengan hal-hal yang ini ya, yang gampang dikonsumsi oleh masyarakat. Oke. Akhirnya itu. Jadi memang apa ya, tempat untuk politik lah kita Iya, bilang gitu ya. benar. Untuk suara dan lain-lainnya. Tapi abang sebagai warga Belawan, lahir di Belawan. Saya di Titipapan, Titipapan. kerja di Belawan, ibu saya lahirnya di Belawan, keluarga saya itu besar di Belawan dan banyak di Belawan. Abang juga besar di Belawan. Ya, cari makan di Belawan. Oke. Bang, Belawan di kacamata Bang Aulia, itu kayak gimana sih Bang?
Abang ngeliat Belawan yang sekarang lah dulu kita bilang. Ya, untuk saat ini, pertama harapan saya pemerintah tuh harus fokus terhadap masyarakat Belawan. Berarti selama ini pemerintah kurang fokus sama masyarakat Belawan. Sama masyarakat Apa Belawan. tuh Bang? Fokusnya harusnya di bagian mananya kalau menurut Kalau untuk infrastruktur, udah alhamdulillah di masa kepemimpinan saya itu infrastruktur yang fokus. Fokus infrastruktur. Kedepannya ini kita tuh pengen pemerintah tuh bekerja sama dengan stakeholder yang ada di situ. Untuk mengurangi dampak sosial yang makin hari, makin merebak kemana-mana, bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah yang lain. Oke. Jadi kita pengen pemerintah tuh fokus untuk warga Belawan. Ada beberapa banyak program yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota. Kalau saran saya sih sebenarnya, Belawan itu dibangun BLK. BLK itu Iya. adalah Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja. Iya. Oke, itu untuk Untuk supaya apa, warga Belawan yang kita bisa menyerap tenaga kerja. Ini boleh tanya sama adik-adik di Belawan. Di Belawan tuh banyak perusahaan-perusahaan besar. Nah iya, kan Tapi banyak pekerjanya sangat minim orang Belawan. Itu kenapa Bang? Apa orang Belawan maksudnya kurang kompeten untuk bergabung di perusahaan? Iya, selalu diisukan seperti itu. Orang Belawan susah diatur, orang Belawan narkoba. Saya rasa tidak sejati itu orang Belawan. Oke. Nggak Padahal sejati itu. aslinya nggak segitu. Enggak, Oke. tidak. Saya dibilang Belawan tuh jahat, narkoba, ya agak tersinggung. Oke. Ini sebagai warga Belawan kita Singgung. kayaknya nggak sure ya kan kalau orang Iya. bilang kayak gitu ya. Tapi kalau di anak-anak muda ini kan itu tadi kayak Abang bilang ya. Iya. Belawan itu kayaknya tempatnya mencekam banget Angker gitu. lah. Angker. Untuk anak-anak mudanya itu Iya. kayaknya kegiatannya ngeri-ngeri semua Iya. gitu. Ya kan yang ngasah-ngasah kelewang gitu ya kan. Kalau kalian ngelihat Belawan itu kayak gimana sih? Ya, seperti yang dibilang Pak Oleh Rahman tadi lah, Kak. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Belawan itu tempat anak-anaknya pada narkoba itu kalian enggak? Itu hanya sebagian orang, Kak. Cuma Sebagian orang aja. luar aja mengecapnya seperti Iya. itu. Oke, jadi padahal sebenarnya anak-anak Belawan tuh kayak gimana sih menurut kalian? Nah, banyak juga, Kak, yang baik. Cuman itulah tadi, Kak, karena casingnya jahat, jadi semua orang Casingnya. menilai seperti Ini masalah itu. casing kayaknya. Ini sebenarnya begini. Pemerintah harus tegas menyikapi masalah Belawan. Jangan kita paksakan aparat untuk mengamankan Belawan. Sebaiknya apa Bang? Untuk mengamankan Aparat Belawan? tetap mengamankan Belawan, tapi setidaknya program pemerintah itu yang menekan konflik di bawah. Sampai berapa sih aparat bisa mengatasi Belawan tuh? Contohnya tetangga saya tuh, yang kena panah kemarin yang buta matanya. Itu tetangga, masih ada hubungan famili saya, polisi. Bang Abdurrahman itu. Itu matanya buta, itu tetangga saya. Itu karena? Ya tawuran di Belawan, Oh, oke. polisi. Nah, jangan kita korbankan aparat seperti itu terus menjaga-menjaga. Oh, jadi baiknya sebenarnya yang menjaga itu siapa sih Bang? Iya, pemerintah membuat program untuk menjadi sebuah kegiatan positif bagi masyarakat Belawan. Dikasih wadah lah. Dikasih wadah. Anak Iya, Belawan ini benar. gitu. Seperti yang kakak katakan tadi kan. Di Belawan itu banyak industri, banyak perusahaan. Iya. Tapi banyak yang dari luar nih, Yang yang ke kerja. Belawan bekerja. Dikarenakan apa? Karena warga Belawan rata-rata itu seperti di daerah saya. Orang tuanya itu kami nelayan, Kak. Jadi untuk mendukung kami berkompeten, bersaing dengan orang luar itu sangat susah. Dikarenakan kendala tadi, biaya. Mereka nggak ada. Mereka finansialnya kalah di finansial. Tapi Kalau misalkan kami itu ikut bergabung gitu dalam pengembangan karakter, pengembangan kompeten, mungkin kami bisa bersaing, bisa memasukin perusahaan-perusahaan. Pasti bisa. Karena apalagi kan kami kan bisa dibilang putra daerah, Iya. yes. lebih diutamakan gitu. Oke. Tapi ini kan kita cerita isu ya Bang ya. Iya. Ini isunya kan banyak banget tentang Belawan. Ini kan harus diklarifikasi langsung dengan orang Belawan. Iya, benar sekali. Jadi Kak. katanya nih orang-orang Belawan ini Bang, secara apa ya, secara mental lah kita bilang gitu, untuk bersekolah itu mungkin nggak terlalu tinggi minatnya karena lebih berpikir untuk bekerja gitu. Enggak juga. Nah ini yang pengen kita klarifikasi. Kita Tidak. denger-dengernya gosip-gosipnya gitu. Ini sekarang begini, ini contoh. Bapaknya nelayan.
Bapaknya nelayan, anaknya bisa kuliah. Itu memang disuruh orang tua sekolah atau memang keinginan dari diri sendiri kalau kalian ini? Nah, kalau dari saya pribadi itu keinginan dari dua-dua. Oh, orang tuanya juga dukung sebenarnya. Mendukung. Oh, gitu. Jadi sebenarnya di Belawan ini, angka kemiskinan tuh sangat tinggi. Bahkan banyak temuan gitu. Masih saya menjabat itu ada yang orang tua perkosa anaknya. Anak kandungnya ada. Masih ada. begitu Masih ya, ada. Jadi kita harus pemerintah ini gotong royong. Jangan kita pushkan dengan aparat penegak hukum untuk mengamankan Belawan. Itu nggak fair. Yes. Saya rasa itu nggak fair. Bang, kalau kita cerita Belawan yang kita pengen benerin ini, yang paling utama awalnya, apa yang harus kita lakuin? Ya kita harus buat program bagaimana caranya membangun sumber daya manusia. Membangun Sumber daya manusia. dulu tadi. Makanya tadi pertama-tama harus kita bikin wadahnya dulu ya. Iya. Buat anak-anak muda punya kegiatan. Nah, kita kan gini kan, itu ada perusahaan sawit, ada perusahaan galangan kapal, ada perusahaan pelabuhan BUMN, ada banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri di situ yang depo kontainer apa segala macam. Ya. Ini yang sederhana. Security-nya aja kebanyakan bukan orang Belawan. Iya. Security tingkat security. Oke. Belum bekerja lagi. Nah, kita bangun BLK. Pemerintah kota ini ada lahan di Medan bagian utara tuh ada puluhan hektar lahan pemerintah kota. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kerjasama dengan provinsi, bangun BLK. Balai Latihan Kerja. Oke. Nah, yang kedua, lanjutkan program pemerintahan yang lalu. Apa itu? Untuk menghidupkan ekonomi kreatif UMKM. Kita inkubasi. Diinkubasi. Supaya ada kegiatan dan kesibukan serta perputaran nilai ekonomi di situ. Oke. Campur tangan pemerintah itu sangat penting. Apa yang bisa dilakukan sama pemerintah, Bang? Pertama, siapkan yang namanya BLK. Oke. Dah, Dinas Tenaga Kerja dan Kepala Daerah panggil seluruh perusahaan yang ada di situ. Kalian butuh rekrutmen berapa orang? Kalian butuh klasifikasi yang bagaimana? Kami siapkan. Oke. Itu harus diatur sama pemerintah. Diatur sama pemerintah, campur tangan pemerintah. Nah, kalau perusahaan yang nggak mau, ya pemerintah kan bisa ambil tindakan tegas. Oke. Iya kan? Di Belawan itu ada galangan kapal, Waruna. Itu banyak orang tukang las di situ, itu bukan orang Belawan. Nah, di BLK itu kita siapkan, masukkan ke situ, supaya mereka ada aktivitas. Kuatkan daripada sistem UMKM. Deteksi. Siapa ini kelompok-kelompok kecil yang untuk UMKM itu? Kerjasama pemerintah dengan perusahaan-perusahaan di situ. Setiap ada kegiatan kalian, wajib beli UMKM yang ada di Belawan. Oke. Dinas Koperasi setiap tahunnya tuh puluhan miliar beli alat. Mulai alat rice cooker, mesin kopi, alat untuk buat kue, mixer segala macam itu dihibahkan. Dihibahkan untuk kelompok usaha bersama. Nah, di Belawan itu dibuat kelompok usaha bersama. Siapa yang buat itu? Dinas Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan camat dan lurah. Ini camatnya juga jarang turun ke bawah, lurahnya juga jarang turun ke bawah. Letakkan pemimpin-pemimpin perwakilan daripada pemerintah kota itu yang mempunyai jiwa pamong yang tinggi. Punya jiwa pamong yang tinggi. Kalau jiwa pamong yang tinggi itu apa tuh, Bang? Dia merangkul. Dia turun ke bawah. Setiap permasalahan tuh dia ada, dia hadir. Dia ambil kesimpulan. Kumpulkan kelompok-kelompok kecil ini. Adik-adik ini. Ini nih, kalian kemana fashionnya? Berapa orang yang buat kopi? Buat kelompok usaha kerja bersama. Kasihkan mesin kopi. Setiap tahun kita evaluasi. Setiap tahun kita upgrade mereka. Itu sebenarnya tugas dari pemerintah. Pemerintah ini dari kita mulai tidur sampai tidur lagi, itu programnya ada. Nah, tinggal kita daerah bagaimana membuat hilir dan hulunya itu sampailah itu program. Bang, ini kan kita tahu Abang dulu pernah menjadi wakil wali kota Medan. Ini kan ide Abang gitu ya, bikin BLK ini Abang bilang sekarang. Tapi kenapa pas Abang menjabat itu nggak Abang Kita kan wakil mau jadi apa? Waduh, maksudnya? Wakil ini orang iso popo. Orang iso? Nggak bisa apa-apa. Keputusan itu semua di tangan wali kota. Makanya ini, podcast ini,
kita tekankan ke Riko, bukan ke Jaki. Oke. Nggak bisa, Jaki itu hanya usulan. Kalau diterima usulnya, kalau nggak diterima, endingnya sakit hati. Makanya Riko sampaikan, itu buat BLK. Ada berapa puluh hektar lahan kita di situ. Ciptakan kelompok untuk las berapa, ciptakan kelompok untuk manajemen berapa. Kita yang wajib menyiapkan semua. Nah, adalah aktivitas anak-anak di utara itu dan tinggal edukasi kita ke keluarganya. Sebenarnya nggak ada yang susah. Kalau jiwa pamong dari lurah, jiwa pamong dari camat, sekcam, seklur, kepling, itu ada. Itu tinggal kita deteksi dan kita datangi. Kan gampang sih edukasi sama kepala rumah tangga. Pak, Bapak punya anak. Kalau anak Bapak itu seperti Bapak juga, berarti kan Bapak sebagai orang tua tuh gagal mendidik anak. Ini ada kesempatan nih, mumpung pemerintah nih, edukasi anaknya, ingatkan anaknya, kerjakan hal-hal yang positif, jangan kerjakan hal negatif. Bang, tapi kalau kita cerita edukasi itu sebenarnya mulainya dari orang tuanya atau dari anaknya sih, Bang? Orang tua ke anak. Orang tua ke anak, itu lebih efektif. Iya. Oke. Karena kan balik lagi ya, pribadi ini kan kita disclaimer isu-isu yang beredar ya. Kalau beredar gali aja ya, nggak tahu deh. Jadi kalau yang kita dengar-dengar juga nih kan, jadi mungkin juga bisa jadi bahan ya buat teman-teman di luar sana yang lihat belawan itu kan kayak tadi kan, ini udah banyak yang diklarifikasi sama kalian. Banyak yang bilang itu tadi kalau di belawan itu orang-orang tuanya bahkan ngerasa anaknya ya udah nggak usah gimana-gimana banget gitu, yang penting cari duit. Kan sekarang begini, karena mereka udah susah. Iya, makanya kayak udah nggak usah sekolah, yang penting kita cari duit aja lah gitu. Jadi untuk mengedukasi anaknya ke sekolah itu kan itu hanya berapa banyak. Oh, itu nggak semuanya, tidak. Jadi pemerintah itu pertama harus buat program khusus kerjasama semua dengan stakeholder yang ada di Kota Medan ini. Nah, deteksi berapa orang susah ini. Jatah perusahaan ini, kau 1 tahun sekian puluh anak harus sekolah. Ini sekian puluh, sekian ratus, sampai ke jenjang mana? Sanggupnya SMA, sanggupnya perguruan tinggi. Kita subsidi lagi daripada pemerintah. Nah, sekarang macam mana orang tuanya itu tidak menghilangkan apatis orang tua dan anak ini. Ini orang tuanya udah susah. Mau dia nyari ikan, minyak susah. Ini masalah loh di Belawan, bener nggak? Benar sekali. Nelayan beli minyak aja susah. SPBN juga nggak ada di Belawan, harusnya kan ada. SPBN itu untuk nelayan. Itu harusnya ada, itu udah tutup. Udah tutup. Jadi mereka tuh beli nanti ke SPBU. Begitu beli di SPBU, ditangkap lagi. Oh, oke. Ini kan serba salah. Mereka tuh butuh kerja campur tangan pemerintah untuk memudahkan segala hal. Pertama kali harus dilakukan oleh pemerintah kota ini apa? Buat kuota untuk pendidikan gratis sampai SMA. Oke, jadi nggak pusing mikirin uang sekolah lagi. Nggak pusing orang tuanya mikirkan uang sekolah, tinggal edukasi. Buka lahan BLK di situ, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang di situ. Kami sebagai pemerintah, kami jamin anak ini bisa diatur. Kita hilangkan dulu paradigma yang ada di perusahaan-perusahaan ini, bahwasannya anak Medan Utara ini, anak-anak Belawan ini, orangnya bandel, nggak bisa diatur, narkoba nggak ada. Saya tersinggung kalau dibilang anak-anak Belawan bandel. Nah, ini makanya kita perlu klarifikasi ya kan, langsung sama warga Belawannya. Iya. Itu. Bang, tapi kalau misalnya kita tanya nih ke anak-anak muda kita ini ya, adik-adik sih, adik-adik, halo adik-adik. Jadi kalau adik-adik ini kira-kira kalau di Belawan tuh kita bikin balai latihan kerja. Apa namanya ya? Kalau kalian tuh pengennya apa sih gitu yang ada di Belawan gitu? Semua sektor lah. Sektor yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan itu disiapkan di BLK. Semuanya ada di situ. Iya, baru nanti kita kerjasama dengan pusat, itu namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi. Oke, gitu. Certified lah kalau dari situ ya gitu. Kalau misalnya kalian masuk ke BLK itu kalian kira-kira mau dapat pelatihan apa gitu? Nah, kalau di Belawan sendiri itu banyak Kak sektornya. Mulai dari di Sicanang itu ada pabrik kayu. Pabrik kayu ada. Terbesar itu Kak di Sumatera. Kalau gitu di pelabuhannya.
Di situ ada tenaga kerja bongkar muat. Bongkar muat. Dan gitu di Waruna tadi Iya, tukang untuk las. pengelasannya, untuk teknik kelistrikannya, teknik pembersihannya. Ada lagi cleaning kontainer. Berapa banyak kontainer tuh buat kelompok kerja untuk cleaning kontainer? Apa sih nggak bisa? Iya. Seru juga sih. Kalau kalian mau masuk kemana, passionnya kemana gitu kira-kira? Sekarang mereka ini kalau memang ada lowongan, mereka akan masuk. Kemana aja oke. Kemana aja oke. Tuh, yang penting ada dulu Ada dulu dikasih. wadahnya tadi BLK Gitu. tadi, tinggal nanti kami menyesuaikan passion. Oh, masih passionnya menyesuaikan. Iya. Oke, bisa gitu request ya kan? Yang Iya, penting kita benar. Yang ada. penting Yang ada penting kegiatan ada. mereka, ada penghasilan mereka. Oke. Tinggal nanti kami memilih nih Tinggal mana yang pilih. Oh, enak, gitu. mana yang nyaman. Mana yang seru gitu ya kan? Iya, benar sekali. Oke. Yang ngelas-ngelas di dalam Air. air katanya tuh mahal banget loh gajinya ya. Iya. Ya, memang bisa kita ciptakan pemerintah kota itu. Bisa. Sebenarnya bisa ya. Bisa, sangat bisa, apa yang nggak bisa? Cuman kenapa belum gitu ya, Bang? Iya, sekarang kan gini, kita minta tekanan dari wali kota untuk lakukan langkah hal seperti itu. Oke. Banyak hal yang bisa dibuat. Bahkan saya pernah ada punya ide. Pemerintah kota kerjasama dengan Pelabuhan Belawan. Buat itu namanya one stop service. Di situ penumpukan kontainer, di situ bengkel, di situ stocking barang, di situ handle kerjasama sama bea cukai. Itu berapa banyak bisa merekrut warga Belawan itu. Tanah kita punya. Di pemerintah kota punya tanah. Kerjasamakan. Oke. Itu menjadikan nilai investasi yang baik, penambahan pendapatan daerah yang baik. Berarti Abang optimis ya kalau kita punya wadah BLK tadi Sangat optimis. meminimalisir lah tadi si Medan si Belawan membara ini Iya, gitu benar ya. sekali. Kalau dari adik-adik muda sih, adik-adik lagi geli banget ya. Adik-adik ngerasa abang-abang lah ya, kok adik-adik sih nggak cocok kalian dipanggil adik-adik. Kalau abang-abang ngerasa selain BLK, Belawan butuh apa lagi? Kalau dari kalian ini yang se out of the box mungkin lah gitu. Kira-kira kalian ngerasa Belawan tuh butuh apa sih gitu? Kalau selain BLK, dari saya sendiri warga Belawan, untuk pemerintah Kota Medan harus fokus ke banjir tadi. Ke banjir. Ke banjir, iya, karena kami di Belawan, terkhusus lagi di Bagandeli, yang pesisir, setiap bulan, bahkan 1 bulan itu bisa 2 kali, itu kami terkena dampak banjir rob. Oke. Atau bahasa kami di sana pasang perdani. Pasang Pasang perdana. perdana. Iya, di sana ketinggian airnya itu bisa sampai sepinggang, Kak. Oh, yes. Oke. 1 Nah, meter, jadi- 1 meter lebih. 1 meter. Benar sekali. Jadi itu butuh perhatian khusus pemerintah. Dan itu kalau banjir itu kan udah bertahun-tahun ya Bang? Iya, Itu maksudnya belum selesai juga sampai sekarang? itu butuh. Jadi begini, pemerintah kota tidak bisa melakukan hal itu kalau tidak bekerja sama dengan provinsi dan pusat. Karena ini penanganannya Penanganannya sangat luas, sangat serius, dan kita butuh investor. Jadi pertama yang dilakukan negosiasi antara pemerintah kota dengan warga. Baru nanti disampaikan ke provinsi dan pusat. Kalau saya punya ide, Nah, apa tuh Bang? itu dipindahkan semua warga Bagan itu di satu tempat yang lain. Karena memang Itu udah kita relokasi, kita jadikan di situ perluasan daripada pelabuhan internasional Belawan. Oke. Reklamasi, buat alur yang dalam, pasti banyak akan rekrut kerja. Karena memang udah nggak layak huni. Nggak layak, karena setiap tahun abrasinya berapa sentimeter kita nggak tahu. Yang jelas, dari mulai titik nol kita di sini sampai di Belawan itu ada sekitar MBPS sekitar 2 meter lebih aja. Oke. 2 meter sampai 3 meter gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk mengurangi itu kita harus membuat tanggul, berarti harus ada reklamasi. Oke. Reklamasi itulah yang menghambat untuk pasang di pelabuhan. Dia pasti buka pintu air kan, buka tutup pintu air. Dijadikan, karena analogi saya sederhana begini. Belawan ini kan di alurnya Selat Malaka. Iya. Masa cuman pelabuhan Belawan yang hancur-hancuran? Singapura, Butterworth bagus, pelabuhan internasional. Malaysia, Singapura bagus. Kapal-kapal besar nggak bisa masuk ke Belawan. Harusnya kapal besar tuh bisa masuk ke Belawan. Berarti kita perbaiki alur kapal, kita perbaiki dermaga kita, relokasi semua warga Bagan itu. Pasti bagus.
dan kita kasih tempat, itu butuh kerjasama, butuh investor. Kasih tempat tinggal mereka yang layak. Rata-rata Bagan nelayan. Pindahkan aja ke Serui. Itu ada tanah Pemko. Di situ ada dermaga. Di situ dijadikan tempat tempat pelelangan ikan. Dan ini ide abang ini TPI. udah pernah di sounding juga? Udah pernah disonding. Oke, baik. Baik. Iya, karena seperti di kepemimpinannya Bung Aulia, Hah? itu terbangun Giant Well di Iya. Unikampung. Itu bendungan. Bendungan. Udah Tapi dibangun. di Bagan Deli belum Iya. Sempat. ada, iya. Oh, tuh harusnya di Bagan Deli juga dibikin. Iya. Jadi di perlu. Bagan Deli itu kemarin kan sempat kita turunkan Pak Presiden ke situ. Iya, benar. Jadi diambillah contoh beberapa rumah di Kepulauan Riau, kita ambil contoh rumah-rumah panggung. Bahkan kita pengen mendesain itu begini. Rumah itu halamannya adalah laut. Nah, orang di Bagan ini kebalik. Halamannya ke darat, yang belakang rumah itu ke laut. Endingnya apa? Buang sampahnya ke laut. Gitu. Kalau di Thailand, itu orang yang tinggal di pinggir sungai, belakangnya itu darat, halaman rumahnya sungai. Yes. Jadi yang namanya belakang itu tempat pembuangan. Jadi mereka buang sampah tuh ke darat. Nah, kita kan butuh edukasi itu. Itu udah berlangsung lama juga kan? Maksudnya dari dulu kan rumah-rumah di Belawan. Iya, itu kita memang harus bekerja ekstra. Sangat ekstra untuk Bagan itu. Kan kita punya pilot project itu kita kelilingi kemarin. Untuk membuat sampailah ke Danau Siombak. Bahkan Danau Siombak tuh kita udah buat blueprintnya itu tinggi 12 meter apa berapa untuk menahan aerob. Tanggul kita buat di Belawan, salah satunya pilot project yang selesai itu di Unikampung. Unikampung. Alhamdulillah sampai sekarang kan nggak banjir Iya. karena sistem pompa. Tapi pajak baru tidak terima. Begitu kita mau masuk pajak baru, warga pajak baru tidak terima. Akhirnya kita mundur. Di situ susahnya kita. Kenapa nggak Sebagai terima pemerintah. warganya? Ya kita nggak tahu. Oh gitu. Katanya dia mesti di depan rumah dia dibuat tanggulnya. Sementara dia buat rumah itu sudah di laut. Butuh berapa biaya besar untuk mendapatkan titik keras? Oke. Tapi memang nggak Enggak. ada, maksudnya nggak ketemu kesepakatan lah Nggak di ketemu situ. kesepakatan. Nanti daripada konflik sosialnya makin tinggi, makanya kita tidak mau lanjuti. Jadi ada yang demo Belawan tuh banjir segala macam, jangan salahkan kami sebagai pemerintah yang lalu. Nah itu Bang, kalau misalnya kita cerita, berarti kan ada maksudnya di satu sisi ya, warga Belawan sendiri tuh kayak menolak untuk berkembang gitu. Enggak Di sih. sisi-sisi yang itu gitu. Iya, ada beberapa kelompok, ada unsur-unsur yang inilah, ya tanda kutip lah Tanda kita bilang kutip, di situ. Orang-orang tertentu lah. Iya, Memang orang-orang tertentu. memang agak sulit untuk kita Iya. berkembang gitu ya Bang ya. Harusnya mereka sadar diri, ini batas laut. Ini yang bakal kita tembok. Dia rumahnya di sini. Dia minta tembok tuh pindah ke depan rumahnya. Itu butuh berapa anggaran kita Yes. untuk menggeser dari tanah keras ke tanah lembut. Kalau kita hanya sebentar, kita hanya tidak pakai perhitungan buat penteng itu, ini pasti amblas. Jadi mereka nggak mau. Sementara mereka tuh bangun di atas laut. Nah, Harusnya mereka sadar, mereka itu sudah salah tempat, tapi mereka ngotot gitu. Ya. itu juga ya Bang ya. Iya. Masalahnya kan. Nah jadi kalau misalnya kita cerita tadi di Belawan tadi pengennya ada Penanganan pasang tadi kan. penanganan banjir ya kan. Jadi kalian dari kecil udah ngerasain yang Udah lah. namanya Pasang. pasang. Sudah, Kak. Sudah ya. Abang Udah apalagi terbiasa ya lah. kan. Ya. Abang juga daerahnya kena ini juga. Enggak, kalau saya enggak. Yang rumah di Belawan udah nggak ditempati lagi. Oh gitu. Udah ampun, udah tinggal di situ ampun. Lelah ya sepertinya Lelah, Kak, ya. karena kan ketika banjir Iya. itu ya. Kita lagi enak-enak tidur, tiba-tiba udah naik air. Itu kan. Iya. Berarti di sana rumahnya pada rumah panggung semua. Enggak juga. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Banyak. Kebanyakan rumah panggung. Ada juga demam panggung. Ini Iya, ada. bisa dibahas. Kalau di Bagan Deli ya rata-rata rumah Rumah panggung. panggung. Tapi kalau di Belawan udah. Enggak. Oh gitu. Jadi kalau banjir kalian gimana tuh? Maksudnya udah pernah nggak sih kalian speak up gitu ke
apa namanya stakeholder di tempat kalian gitu. Ini kita banjir-banjir terus. Apa ini solusinya gitu? Pernah nanya nggak sih? Relokasi, nggak ada yang lain. Maksudnya Solusinya ke relokasi. camat atau ke lurah gitu kan sebagai anak muda pernah nggak sih sama Bahkan kantor lurahnya aja tenggelam. Waduh. Kantor lurah tenggelam, SD tenggelam. Iya. Oh, iya. Iya. Iya bener. Maka itu kita bilang sudah tidak layak. Itu warga Bagan itu relokasi. Maksudnya kan itu kan udah ditahankan bertahun-tahun gitu Iya. ya, Bang. Kayak Jadi itu- serba salah kita begini. Ah. Ini memang harus mengambil sikap yang tegas. Kebanyakan mereka ini tinggal itu bukan di tanah pribadi. Itu. Kalau mereka nurut, kita kasih tempat, udah. Jangan ada nuntut ini, nuntut ini. Itu susahnya. Kadang di situ, nggak ketemunya tuh di situ. Dan itu pernah didiskusiin, Bang? Ya, untuk relokasi ini belum ada. Belum ada diskusi. Belum ada. Ini baru mungkin ya? Ide baru. Oke. Kalau memang mau, relokasi, kerjasama, langsung kita konsentrasi ke pusat, pemerintah daerah ini kerjasama, wali kota, gubernur, ke pemerintah pusat. Oke, jadi memang harus sampai ke pemerintah Iya, pusat nah ini. tinggal kerjasama sama menteri apa? Marwara Sirait itu, menteri perumahan ya. Menteri Dia kan ada janji mau rumah ini. Ya tinggal subsidi, berapa dibantu oleh pemerintah kota, berapa dibantu oleh pemerintah provinsi, berapa dibantu oleh stakeholder yang ada di situ. Udah jadi hak miliknya orang-orang susah ini. Nggak ada semua masalah yang tidak bisa terselesaikan. Bisa. Kalau kita kerjasama antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, itu bersinergi dengan baik. Selesai semua. bisa Tapi ya, Bang. kita harus konsentrasi dulu intinya dari pemerintah kota. Karena yang tahu adalah wali kotanya. Ini ranah kerja dia. Oke. Dia harus tahu mendetil bagaimana. Jangan didiamkan ini. Saya perhatikan Belawan ini didiamkan aja. Udahlah, kita capek juga begini-begini. Ngapain juga kita urusin? Memang dasar bandel apa segala macam. Itu yang ada dalam mindset orang itu. Ya saya sebagai orang sana nggak terima. Masa kita dibilang orang bandel, narkoba apa segala macam. Berapa persen sih pengguna narkoba? Tapi Berapa kesannya persen sih tawuran? orang denger Belawan tuh udah kayak Las Vegas aja. Iya, Kan benar kayaknya sekali. langsung udah kemana-mana pikiran kita ya kan. Nah, seperti yang katakan tadi kan, kenapa warga sana nggak mau pindah? Saya sendiri pernah menanyakan langsung ke orang tua saya, Pak, kenapa sih ayah nggak pindah dari Bagan ini? Cari makan. Ya, karena tadi jawabannya kita cari nafkahnya di Cari nafkah di sini. situ. Tapi kalau tadi pemerintah mengedukasi seperti yang dikatakan Bu Iya. Aulia, pasti Pasti terlaksana, mau. pasti Juga mau. Jadi Iya, kan gini benar. kan, ada konsep yang saya sampaikan. Tanah pemerintah Kota Medan tuh ada di di daerah Serui. Seru ya. Daerah Serui itu kalau kita keluar Tol Belawan, gerbang Tol Belawan sebelah kanan. Iya benar. Oke. Itu tanah Pemko itu ada berapa puluh hektar. Itu sekarang Rel- jadi apa? Itu kosong. Kosong. Relokasi tuh warga ke tanah pemerintah kota. Di situ ada dermaga. Nah, nelayan kalian pindah kemari semua. Itu harus kerjasama antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat. Stakeholder yang ada di situ. Dari Kementerian Pemukiman, ya, Pak Marwara Sirait, berapa kasih bangun rumah, berapa diskonnya. Itu kita tutup patungan sama-sama. Selesai ini pindah, disitulah dijadikan tempat pelelangan ikan TPI di situ. Yang tadi Abang Udah. bilang ya. Jadi tetap nyari duitnya bisa di situ, ya uangnya Dia bisa. sempat jadi nelayan juga, tapi di sini satu sisi kita panggil investor untuk pengembangan pelabuhan itu menjadi pelabuhan internasional. Ada kemajuan ekonomi di situ, Setuju ada saya. rekrutmen di situ. Setuju Saya juga setuju. Tinggal nanti buat begini, udah dibuat di situ relokasi mereka. Hidupkan jalan lingkar luar antara kawasan industri Medan sampai Pelabuhan Belawan itu. Tinggal pilih jalan. Oke. Satu jalan tol, satu lingkar luar, free. Yang jalan protokol itu khusus untuk warga. Jangan ada truk masuk di situ untuk menghindari kemacetan. Dan sebenarnya itu mungkin banget dibikin ya Bang ya. Mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena Kita wakil ketua DPR kita tinggal di sana. Dari fraksi PAN juga, Abang Dabahrum juga tinggal di sana. Sama pemikiran saya dengan dia, dengan mereka, saya optimis sama. Tapi bagaimana kita nggak punya kekuasaan?
Makanya dengan podcast ini mudah-mudahan didengar, bisa diimplementasikan. Saya minta ketegasan daripada kepala daerahnya ini. Biar ini tuh terrealisasi. Biar terrealisasi. Kasihan orang ini, jangan menganggap lah ini buktinya nih. Bukan orang mampu mereka. Ini mohon maaf, bukan menjengkali mereka. Tapi mereka punya kemauan. Yes. Sampai kuliah tadi cerita. Iya. Iya, benar. Itu memang didukung orang tua juga kuliah. Nah, mereka udah sendiri juga. Udah selesai kuliah. Alurnya bagaimana? Jadi kita nggak usah cerita bonus demografi. Kalau kita tidak mempersiapkan bagaimana langkah untuk menuju bonus demografi itu. Ini kan dilulukan Indonesia Emas, menuju Indonesia Emas, bonus demografi. Yes. Nah, saya juga bingung, bonus demografi, tapi begitu orang masuk kerja dibatasi. Usia 28, mohon maaf, nggak bisa. Itu dihilangkan di Belawan, dari BLK ini dibangun. Oke, berarti itu urgent itulah kita butuh BLK ini sebenarnya. Harus sesegera mungkin itu dieksekusi. Oke. Kita punya lahan. Itu, lahannya ada gitu, tinggal dieksekusi aja. Tinggal dieksekusi. Masa APBD kita 7 triliun lebih nggak bisa kita geser ke situ? Untuk fokus ke Medan Utara. Medan Utara. Karena memang butuh perhatian banget karena tadi itu Ya, kita mohon maaf lah, kita pintu gerbang perekonomian Sumatera Utara. Salah satu PAD besar dari Medan Utara juga. Masa kami memberikan kontribusi besar, feedbacknya sama kami orang Utara apa? Nggak ada. Kan nggak cocok. Itu dia intinya sebenarnya. Iya. Dari pelabuhan, berapa bisa dapat PAD-nya, industri, berapa bisa dapat PAD-nya, dari KPB, dari LPJU, berapa kita bisa dapat, dari PBB, berapa bisa dapat, dari berapa sektor pajak kita dapat. Tapi feedbacknya kita tuh apa? Udah gratiskan, bagaimana caranya kasih kuota anak Belawan tuh, free-kan pendidikan SD, SMP, SMA. Free-kan mereka, orang-orang susah. Nggak usah bayar, mau masuk mana sekolah swasta, kalian mau masuk yang ada di Belawan silahkan. Di Belawan sekolah Bang Tua. Masukkan di situ, gratiskan, kerjasama dengan Yayasan TNI AL. Kasihkan mereka, free. Saya punya temen, anaknya sekolah di situ, sampai ditahan ijazahnya nggak sanggup menebus uang sekolah. Karena ketidakmampuan. Apalagi punya niat sekolah yang tinggi banget gitu ya. Iya, benar sekali Kak. Terhalang dana ya kan. Fatur diem aja dari tadi. Oh, jangan-jangan udah diajakin ini Fatur kita jam 7 kita mau ini loh ngumpul di mana gitu ya kan. Fatur jangan ngadi-ngadi Fatur. Ini ada Bang Aulia. Kalau Fatur sendiri sekarang lagi kuliah. Iya. Kuliah di Universitas Cunyadi. Universitas Cunyadi di mana ya? Di Gatsu. Gatsu Broto. Jauh banget. Dari Belawan ke Gatsu. Iya. Ini tadi kita agak ngemis ya Bang ya. Iya. Uang apa? Uang kuliahnya itu murah. Coba ini kita mau promosi loh untuk universitas. Iya, Universitas Cunyadi. Uang kuliahnya siswanya dia 175.000 per itu bulan. beasiswa. Iya. Dari beasiswa sekolah. Dari beasiswa yayasan. Iya, ada yang 30%. Begini. Ini kan udah dapat alur. Nanti orang-orang Belawan ini, pemerintah Kota Medan kasih kuota nih sama universitas ini nih, kalian masuk berapa orang. Kalau hanya angkanya cuma 100 sekian, masa nggak bisa sih support untuk anak-anak kuliah, anak-anak Belawan ini bisa kuliah free di situ? 175.000. 175.000. Yes. Masih besar lagi uang sekolah anak SMA. Nah. Nanti akomodasinya, naikkan bus listrik gratis, kasih orang itu ID-nya. Apa nggak bisa? Iya. Kalian dari Belawan ke situ naik bus? Naik motor. Naik motor. Oke, padahal bus lewat situ juga? Lewat Kan? Tapi kalau tadi ada rencana program khusus mahasiswa dikasih ID gratis, kemungkinan kami naik bus listrik. Gitu. Lebih bagus kan? Dikhususkan mahasiswa. Yang naik bus gratis siapa ya? Anak sekolah? Enggak, jadi gini, pemerintah tuh harus fokus, saya bilang. Fokus. Bagaimana kita menyelesaikan masalahnya dengan hal-hal kecil yang kita lakukan, tapi ada animo masyarakat itu untuk merubah. Tugas pemerintah saat ini, bagaimana caranya agar anak-anak yang susah di Belawan itu
dia tidak apatis terhadap masa depan dia. Itu kuncinya. Iya. Itu kan. Jadi kalau misalnya kan udah ngerasain lah susah buat sekolah gitu ya Iya. Bang ya. Tapi udah punya niat ternyata memang kendalanya itu tadi. Finansial. Finansial gitu ya kan. Itu ya sebenarnya terprotek banget ya gitu. Kita udah semangat tapi butuh banyak dukungan, butuh banyak support banget ya gitu. Dan ini moga-moga tadi kayak Abang bilang ini pemerintah juga kita bisa perhatian lah sampai. Nanti kalau ini dilakukan, yang jelas anggota DPR di tempat situ ada berapa orang tuh? Wakil ketua pasti dukung. Terus itu mantan wakil ketua juga DPR dari PAN Bang Bahrum pasti dukung. Ada berapa lagi yang dari utara itu yang duduk? Semua PKS. dari Dapil 2 saya optimis akan mendukung program ini. Kalau memang itu menjadi rencana kerja pemerintah kota. Oh tapi kita belum tahu nih. Tapi ini belum masuk rencana kerja. Dia harus sesegera mungkin, makanya dengan podcast ini sebagai masukan. Yes. Benar Supaya sekali. dimasukkan ke Kita dalam. kasih solusi ke pemerintah. Bisa dieksekusi kapan? Saat ini juga bisa dieksekusi. Apa yang nggak bisa? Tinggal kita Ready. ubah di PAPBD. Warga-warga ready semua. Ready sekali, Kak. Ready sekali Ready. ya kan. Kalau misalnya dibikin program itu kita siap mendukung. Iya. Cuman kan kita belum tahu apakah sudah masuk atau belum gitu ya. Mbak, saya sampaikan, saya kan mantan dari internalnya pemerintah. Yes, benar. Nah, kita bisa hold dulu kegiatan-kegiatan yang tidak mengena oleh masyarakat, kita alihkan ke program yang bakal kita rencanakan ini. Oke. Nanti kita usulkan di PAPBD. Yang selanjutnya. Yang selanjutnya enggak di tahun ini juga di PAPBD. Oh gitu. Jadi kita hold dulu. Oke. Mana yang Jadi saya bilang tadi ya, gitu ini ya, Bang, ya? Pak Wali ini itu di breakdown itu SIPD-nya. Kita lihat tuh kegiatan-kegiatan daripada OPD yang tidak langsung mengena ke masyarakat itu di hold, jangan dulu dikerjakan. Di hold kita geser anggaran itu untuk program kerja skala prioritas daripada pemerintah Kota Medan. Oke. Lakukan itu. Setelah kita lakukan perencanaan dengan baik, eksekusi. Nanti di laporan kerja kita di PAPBD lah kita robah anggaran untuk program kerja kita. Tidak menyalahi aturan, tidak. Tergantung tadi kita sudut pandangnya mana yang lebih urgent. Iya. Iya. Oke. Karena ketika tadi terlaksana ya kan Kak, dibangunnya BLK dengan pemerintah tadi kolaborasi, otomatis SDM kami para pemuda yang di sana itu unggul dan terjadinya tawuran tadi itu pasti sangat minim sekali karena kami punya kegiatan kerja. Nah, orang yang tawuran itu orang yang tidak bekerja. Oke, nggak Orang ada yang kegiatan. Nggak ada pengangguran. kegiatan. Iya, nggak ada kegiatan. Iseng-iseng main samurai yuk gitu. Iya, Ya kan? kelewangnya itu Ini udah kan sebesar kami panjangnya. like or dislike. Dia pengangguran, dia pengen merokok, nanti truk lewat minta rokok. Iya. Nggak kasih, saya lempar kacanya nih. Nah, itu. Di awalnya kan hal-hal kecil seperti itu. Ya karena nggak ada duit, nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitas. Makanya kita sebagai pemerintah harusnya aktif dan masif melakukan hal itu. Rapatkan seluruh OPD yang ada di pemerintah kota. Ini saya mau program seperti ini. Panggil camat, panggil lurah, deteksi, dudukkan Forkopimda. Jangan kita tuangkan semua ke aparat penegak hukum. Iya. Kan capek dia ngamani, dia punya keluarga. Dia punya tanggung jawab juga yang lain. Masa ngamanin tawuran terus? Itu saudara saya kena tuh, buta matanya. Iya. Permanen. Karena memang tawuran ini kan udah lama banget nggak selesai-selesai Iya. kan. Itu permasalahannya. Walaupun kalian nggak pernah ikutan ya. Enggak. Iya. Janganlah, jangan Hanya sampai. melihat saja lah dari Melihat kejauhan. saja. Iya. Tandain ya Bang ya. Mereka ini punya harapan ke depan. Mereka tidak mau terkontaminasi dengan hal-hal seperti ini. Mereka punya tujuan. Nah, kita butuh anak-anak muda seperti ini. Nah, itu. Ya kan. Butuh. Dia bisa, nanti kalau kita udah masuk, kita buat BLK, ini kan bisa jadi nge-brainwash bagi kawan-kawan yang lain. Oh seru ya ternyata di situ gitu ya kan. Iya. Daripada main kelewang kita ke situ aja lah Mendingan di gitu situ. ya kan. Heeh. Daripada main kelewang kan bagus main kuaci. Tidak meluka diri. Ya. Ini permainan warga Belawan kayaknya Iya. ini ya di luar. Ekstrim. Ekstrim ya kayaknya. Boleh join nggak ya? Mengasah adrenalin. Iya. Tapi anak-anak muda di Belawan ini pasti banyak juga kayak kalian gitu. Kalian pasti punya mimpi lah. Mimpi yang
gede gitu untuk Belawan. Apa sih? Aku pengen dengar suaranya Fatur. Dia coba cek sound dulu. Fatur kalem banget ya orangnya. Aslinya memang begini ya? Ya, Oke. Fatur, apa sih mimpinya Fatur buat Belawan? ya itulah Kak tadi kan sumber dayanya kan Kak diperbaiki gitu Kak. Biar tidak terjadinya peperangan Kak. Soalnya Perangan kok ngeri kali loh bahasanya. Aku masih dengerin Bahasa tawuran. di sana Kak, pasarannya perang. Oh, memang bahasa Kami ketika terjadinya tawuran kami bilangnya Sebut, perang. oh baik. Awak dengarnya perang udah entah cemana mana. Ini kan ibaratnya begini, ibarat ayam mati di lumbung padi. Hah. Itu. Sekarang gini ya, sederhana. Ini dari ekonomi. Mm-mm. Berapa banyak barang ekspor impor? Mm-mm. Kerjasama sama bea cukai. Bagaimana caranya supaya mereka tuh bisa mengurus perizinan, kasih pendidikannya? Kan bisa. Apa yang nggak bisa? Banyak alur. Dan banyak banget yang bisa Banyak yang bisa dikerjakan. Karena di situ pintu gerbang perekonomian. Berarti harusnya orang-orang Belawan ini disibukkan dengan kegiatan Iya, ekonomi. benar. Benar sekali Kak. Apalagi anak-anak muda ini gitu ya kan. Iya. Harusnya disibukkan dengan kegiatan positif lah Kak. Iya. inovasi apa lagi yang bisa kalian bikin, Betul. ide-ide cemerlang apa lagi yang bisa kalian munculkan gitu sebenarnya. Tadi. Kalau enggak tadi seperti yang dikatakan Bung Aulia, yang pengangguran tadi, menyetop truk, minta Oh, uang ke supirnya. Ketika supirnya tidak ngasih, Dipecahi yang biasanya. belakang, yang belakang barang yang di dalam truk tadi diambil. Oke. Kalau kami bilangnya di sana bajing loncat. Bajing Oh, bajing loncat. Iya. Oh, yes. Tahu-tahu aku tuh. Mm-mm. Jadi memang itu ada sih yang oknum-oknum kayak gitu, orang-orang begitu tuh ada. Banyak. ada dikarenakan apa tadi pengangguran. Karena pengangguran. Iya benar. Bahaya menganggur itu berarti. Bahaya sekali di Belawan ketika masyarakatnya itu menganggur. Bahaya lah pemuda Belawan. Memang beda ya. Ngeri sekali. Waduh. Kok jadi takut Jadi ya? permasalahan serius itu. Iya ya. Padahal iya ya Bang ya. Maksudnya kalau kita nganggur kan ya udah ya kayak nyari kerja gitu ya. Iya. Ya, nggak dapat kerja nyari rusuh. Nyari Intinya, rusuh. Awal mula pengangguran gitu, nyari kerja nggak dapat kerja ya nyari Cari rusuh. rusuh. Biar dapat apa tadi? Cuan Gitu. tadi. Itu cara instannya lah ya. Iya, cara Tidak instan. untuk dicontoh ya kan. Hmm. Jadi kayak tadi Fatur gitu, mimpinya di Belawan itu sumber daya alamnya itu sumber daya alamnya, Manusia. kenapa sumber daya alam? Sumber daya manusia itu semuanya aktif lah kita bilang gitu ya kan, bisa maju semua gitu ya. Kalau Bang Sahrul yang main Jin dan Jun bukan? Oke. Bukan. Udah nggak lagi. Udah putus kontrak udah. Udah putus. Makanya sekarang jadi warga Belawan ya. Bang Sahrul gimana? Apa nih mimpi besarnya buat Belawan? Mimpi besar saya seperti yang kita ketahui bahwasanya kawasan pelabuhan itu kawasan yang strategis. Iya. Pintu masuk perekonomian. Di mana-mana pelabuhan itu tempat ekonomi terbesar. Bahkan ada satu negara pendapatan terbesarnya itu dari Pelabuhan. pelabuhan. Nah, bagaimana pandangan warga Kota Medan ini menganggap Belawan itu tidak separadigma yang mereka pikirkan. Nah, dengan cara apa? Kolaborasi pemerintah untuk meningkatkan SDM-nya tadi. Dengan mencari stakeholder yang ada di sana untuk mengembangkan pelabuhannya. Oke. Itu mimpi saya. Jadi anak Belawan yang di sana diberdayakan juga gitu. Jadi enggak dianaktirikan lah Enggak dia anak warga ya. Belawan tadi ini ya, Medan Utara. Yes. Seperti yang kami ketahui juga ya kan Kak. Kami ini warga Belawan ini kayak dianaktirikan gitu sama Kota Medan. Sementara kami kalau ke Medan bilangnya itu ya mau ke Medan. Iya. Kalau mau ke Medan mau ke kota maksudnya. Iya. Dari Belawan tuh mau kemana? Mau ke Medan, kuliahnya di Medan ya gitu ya. Kuliahnya kan? di Medan. Padahal saya sendiri warga warga Medan. Iya. Iya. Ya iya sih. Ada juga, mohon maaf ya kepada warga Belawan ya. Iya. Ada juga kalau ke Belawan gitu, dari Belawan mau ke Medan ini mau pulang gitu ke Medan gitu. Kesannya tuh udah jauh kan. Iya. Itu rasanya. Bahkan warga kota Medan aja pun enggak. Kalau misalkan mau main ke Belawan, mereka bilangnya enggak Medan, tapi ya mau ke Belawan Belawan gitu. iya memang. Kayak daerah lah gitu. Udah jauh banget gitu kesannya. Jadi oke besok-besok aku akan Iya. memperbaiki diri. Aku akan muhasabah diri. Ya prinsipnya gini lah. Untuk anak-anak Belawan itu harapan kita pemerintah fokus melakukan hal-hal yang mengambil tindakan yang cepat untuk menangani masalah ini seperti yang kita kasih masukan itu, dan pemerintah yang menjamin
sama perusahaan-perusahaan yang ada di situ. Bahwasannya tidak seperti yang kalian dengar anak belawan ini. Harus lihat Kami langsung sebagai lah gitu ya. pemerintah yang menjamin bahwasannya anak-anak yang kami usulkan, yang kalian butuhkan dan kami usulkan untuk bekerja sama dengan mereka, insya Allah ini anak-anak yang amanah, insya Allah mereka juga bisa diatur. Jadi kita hilangkan pola pikir masyarakat terhadap anak-anak belawan ini. Saya gerah dengarnya dibilang anak belawan ini bandel, anak belawan narkoba, agak gerah saya. Kadang-kadang tuh kok bercanda-bercandaan kan kok udah yang agak aneh-aneh, ya anak belawan pasti gitu kan kadang-kadang. Iya, kayak Ih. misalkan kami ini memang kayak tersudutkan lah. Itu, bercandaan juga kadang-kadang nggak boleh ya. Aku juga akan muhasabah diri mulai dari hari ini. Nah, agak lain kok nih, anak belawan katanya. Iya, sering tuh saya Iya. terjudge kata-kata kayak Benar, gitu. benar. Jangan lagi dijudge ya anak belawan ini ya, tolong ya kan. Tapi mungkin ini ya, apa namanya, kalau kita cerita langkah konkret ya Bang ya, yang paling konkret lah yang kita bisa kerjain sekarang ini juga gitu, dengan sumber daya anak-anak muda kita yang punya semangat sekolah ini Bang, yang lagi berkuliah dan punya semangat membara, tapi tidak membuat belawan membara di Google Map. Apa nih Bang, langkah paling konkret yang bisa kita kerjain bareng anak-anak muda ini Bang? Yaitu arahkan semua anak-anak ini ke BLK, Balai Latihan Kerja. Kalau belum ada BLK-nya, BLK kan ada di Jalan Amal. jalan apa namanya? Jalan amal. Jalan Amal kan ada BLK di situ. Kerjasama langsung di situ. Oke, jadi Nah, tinggal pemerintah itu sembari menyiapkan BLK di Belawan, ini dulu. Kemarin dulu diarahkan dan ditanya sama Dinas Tenaga Kerja, pada wali kota mewakili Dinas Tenaga Kerja untuk ditanya sama perusahaan-perusahaan situ. Rekrutmen berapa orang? Kalian butuh berapa orang? Kami siapkan sekian orang. Dengan spek bagaimana? Itu kita siapkan di BLK. Oke. Jadi mereka lepas, mereka bisa masuk. Gitu. Jadi intinya anak-anak tuh diarahin dulu ke BLK yang punya semangat ini, nanti bisa diurus lah ke kawan-kawannya ya. Itu masalah yang untuk kerja. Kalau saya sih lebih suka UMKM itu, dikembangkan UMKM. Itu gimana awalnya Bang, bisa kita mulai? Nah, UMKM itu dari kelurahan, dikumpulkan orang-orang yang punya keahlian ini, dijadikan kelompok kerja. Di Belawan banyak nggak sih yang Banyak lah. Banyak sekali. apa aja sih UMKM dari Belawan? Banyak. Banyak UMKM di Belawan. Sangat banyak. Dan itu butuh inkubasi Oke. dari pemerintah. Oh, sebenarnya banyak ya? Banyak. Itu dari bahan olahan ikan aja? Iya, Iya. kita nggak usah jauh-jauh ya. Ikan asin. Sekarang gini aja, kita paksakan untuk kuliner aja deh, yang sangat sederhana. Nah kan kita bisa kerja sama Pelindo. Pelindo berapa sih? Kalian dalam sebulan berapa kali rapat sih? Beli makannya sama UMKM. Kita tekan ini pemerintah yang menekan ke perusahaan-perusahaan itu. Pelindo, ada perusahaan-perusahaan yang besar di Belawan itu. Nah, dijadikan kelompok kerja, supporting mereka dengan alat-alat, dan memang ada anggarannya ke situ. Oke. Jadi kita tinggal tekan, ada perusahaan minyak di situ, kalian mau rapat beli kuenya kemari. Nggak usah kalian beli kue ke arah kota, beli kue di Belawan aja. Oh, harus dibikin Iya, kebijakan. bangun startup di situ, melalui startup pesannya untuk Belawan, apa yang nggak bisa? Tapi Belawan itu kalau untuk digital gimana Bang? Apa masih minim banget atau Enggak lah, sepele kali sama Belawan. Dia pikir kita ini orang banget yang model nengok handphone kaget. Astagfirullahaladzim, ini handphone rupanya. buat apa gitu? Buat apa? Enggak gitu juga kita. Tuh. Arti katanya tuh dibangun startup di situ. Ini untuk UMKM nih, tinggal masukkan ke perusahaan untuk kalian wajib beli di sini. Kita tekan, pemerintah itu yang tekan ke situ. Jadi Kasih penekanan. Arti katanya itulah untuk menghidupkan ekonomi. Kalau kita udah kepala daerah, mereka nggak mau gampang. Cari aja salah perusahaannya, selesai itu perusahaan itu. itu. Kalau nggak mau ikutin aturan pemerintah, main gila lah sekalian. Jadi memang sebenarnya harus ada regulasi yang benar-benar Tidak perlu regulasi, tinggal ngomong sama Oke, sama sesimpel pimpinannya. aja sebenarnya. Bantu dong anak-anak Belawan ini, kami nih. Ada beberapa titik ini yang UMKM mereka. Kalaupun nggak enak, kasih tahu. Itu tadi aku mau nanya, kenapa UMKM di sana tuh nggak jadi pilihan dari perusahaan-perusahaan Ya besar karena itu tidak ada campur tangannya pemerintah. Pemerintah tuh harus campur tangan di situ. untuk men-sounding ada loh, Iya. ini loh di dekat sini loh. Sistem startup aja buat startup kita nih.
Silakan pesan di Dari sini. Dinas Koperasi, silakan pesan melalui startup. Dah. Oke. Permodalan pun bisa dari Dinas Koperasi kasih pemodalan. Ini Apa yang ide bisa? baru atau memang dulu pernah? Ini udah lama sebenarnya. Makanya dulu zaman kami itu ada namanya Sakan Sawira. Apa itu? Satu kelurahan, satu sentra wirausaha. Itulah dia. Untuk menghidupkan ekonomi, kita hidupkan UMKM dan kita inkubasi UMKM itu menjadi UMKM yang besar. Oke. Itu dia. Udah lama, tinggal dikembangkan aja. Dan tinggal dieksekusi ya Bang? Iya, tinggal eksekusi. Tinggal jalan ya. Nggak usah jauh-jauh di daerah Jawa tuh. Ada kita naik Citylink atau apa ya. Ada pernah naik pesawat yang berkacang nggak? Hah? Bungkusan kacang. Belum pernah. Ada kita naik pesawat apa itu? Citylink atau apa tuh? Ah? Bukan Bang Indonesia. Oh ya? Batik kalau nggak salah. Itu dikasih kacang. Nah kacang itu UMKM-nya daerah itu loh. Bekerja sama dengan Gitu. maskapai penerbangan. Oh, oke. Berarti leadernya kan pinter tuh. Leadernya bisa lobby-lobby itu ke sana. Jadi nilai ekonomi. Padahal cuman kacang di dalamnya kacang tojin, kacang mente, apa-apa. Itu kerjasama antara daerah dan maskapai penerbangan. Nah kita kan tinggal bilang aja ke perusahaan belawan. Kami mau apa? Kebutuhan apa untuk UMKM kita ada apa? Kue, nasi, apa segala macam. Makin sering kita pesan, makin di-upgrade makanannya lebih enak lagi. Iya, jadi tahu tuh salahnya di mana. Ribuan orang di situ. Masa pesan kulinernya entah kemana-mana. Ekonomi nyari duitnya di Belawan. Tapi tidak menghidupi warga Belawan. Kan nggak fair. Ya, jadi UMKM kita pun tadi harus kita Iya. hidupin lagi ya Bang. Hidupin lagi, diinkubasi dia. Apa tadi namanya Bang? Satu. Sakan Sawira. Sakan Sawira. Satu kelurahan, satu sentra wirausaha. Oke. Jadi tadi selain BLK kita juga butuh banget untuk UMKM kita ini Iya. dijadikan sebuah apa ya Bang ya? Tempat di mana perusahaan-perusahaan besar Iya, bisa. jadi ada aktivitas ibu-ibu ini, anak muda, anak gadis itu untuk menjadikan nilai ekonomi di ya, situ. sore-sore pada metik cabe di depan Nanti ya. kecamatan, kelurahan, camat mau ada rapat itu, sekolah-sekolah mau ada rapat itu, pakai kue-kue di Belawan itu, bangun startupnya. Oke. Ini moga-moga juga jadi nanti Besar. masuk dalam program terbaru ya Bang. Iya, itu namanya Society 5.0. Society 4.0 Iya. itu adalah Kelompok-kelompok yang menghidupkan perekonomian. kelompok-kelompok yang menghidupkan perekonomian lewat UMKM tadi. Iya, Yes. Bang, Society 4.0. kita belum masuk lagi, kita harus 4.0 dulu. Oke, berarti kita Iya, belum. belum. Mohon maaf, berarti sesi selanjutnya dong kita Iya. obrolin. Mungkin itu ya, kita nggak mau terlampau banyak ini Siap. membahas bicaraan karena udah jam 5:30 saya belum sholat. Asar. Baik. Bang, closing dong kita dulu. Closing. Tunggu, ini mau nanya dulu nih Bang. Ke anak muda dulu. Apa nih? Harapannya kalian lah buat tempat tinggal kalian. Buat Belawan. Kota tersayang. Harapan gimana itu Kak? Harapan untuk Belawan. Dari semua aspek. Jangan sedih. Alah, belum ngomong. Ini tisu. Masih berpikir ya Kak. Kaca. Kok jadi takut? Haruslah dia masih Sahrul dengar, berpikir. masih ya, Kak. berpikir. Apa mau nanya ChatGPT? Jangan. Ini harus langsung dari hati Iya. ya. Coba. Nah, Kalau Sahrul harapan apa? saya itu pendidikannya dulu Kak diutamakan, kayak digratiskan pendidikannya mulai dari SD, SMP, SMA. Setelah tamat SMA dibekali di BLK. Jadi kenapa dikasih pendidikan gratis? Karena mayoritas penduduk di sana, warga di sana, terutama di rumah saya Bagandeli itu nelayan yang penghasilannya itu harimau gajinya. Harimau. Gaji harimau, gaji yang tidak tetap. Oke. Bisa nanti pulang bawa uang, bisa pula nanti hasilnya jom, Oke. malah meruginya karena tadi bakar minyak, ngeluarin minyak but tadi. Nah, bagaimana pemerintah tadi menggratiskan pendidikannya? Pendidikan ya. Udah gitu tadi gratis pendidikan, diperdayakan lagi Kak di BLK untuk mengasah kompeten mereka. Nah, baru saya yakin pasti warga di sana SDM-nya unggul, pasti maju, dan pertikaian, perkelahian ataupun tawuran tadi, perang lah bahasa kami, itu bakalan menurun drastis. Oke. Nah, itulah harapan besar saya untuk warga Belawan. Untuk warga Belawan. Kalau Fatur,
Fatur nggak usah ngasih harapan deh, ngasih pesan aja lah buat teman-teman masih muda, ya kan? Buat Pulsanya lagi nggak ada, nggak bisa ngasih. mau ini tethering. Ya jangan perang aja lah Kak, soalnya mengganggu waktu kan juga. Oh gitu, pokoknya jangan perang aja lah ya Iya, kan? benar. Mengganggu ini ya, Aktivitas. mencekam gitu ya rasanya Iya. ya gitu. Soalnya Iya. sampai tempat nonton api gitu kan Kak. Jadi kan ada yang mulai kan terganggu Iya. gitu Kak. Jadi mendingan mereka ngapain gitu. Itu tadi Kak, kegiatan positif kan Kak. Iya. Kayak apa kegiatan unit kerja tadi yang Oke, apa kira-kira pekerjaan positif yang Fatur rekomendasikan buat warga Belawan? Misalnya menjahit. membantu UMKM lah Kak. Oke, Yang sangat sederhana itu. Yang- Sangat sederhana. itu yang paling sederhana dan paling bisa kita kerjain Iya. sekarang. Ya. Kita tanya dulu dari sesepuh kita yang di sebelah kiri. Iya. Kalau dari Abang, warga Belawan dari lahir, melihat Belawan hari ini apa nih harapan paling besar Abang untuk Belawan? Harapan yang paling besar sama Belawan itu pertama hadirnya pemerintah di Belawan. Kita butuh, warga Belawan ini butuh pemerintah itu fokus di Belawan. Kenapa kita minta dia fokus? Pertama, angka kemiskinan itu sangat tinggi di Belawan. Kemiskinan itu ada dua, satu kemiskinan dan satu kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim juga tinggi di Belawan. Jadi kita minta fokuskan program kerja pemerintah, linierkan dengan program kerja pemerintah pusat. Saat ini pemerintah pusat tuh sibuk dengan untuk membuat koperasi merah putih. Iya. Nah, kalau kita bisa menghidupkan ekonomi, akan linier dengan koperasi merah putih. Jadi sebenarnya, jadi pemimpin itu harus membuka diri dan aktif. Lihat ke bawah, rasakan penderitaan orang itu. Insya Allah akan dibukakan jalan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah itu. Kita harus aktif ke bawah. Yang merasakan masalah, dia tahu bisa menyelesaikan masalah itu. Tinggal kita sebagai pemerintah melihat apakah ini melanggar regulasi atau tidak. Jadi saya minta, saya tekankan di sini, kalau mau Belawan itu bagus, action secepat mungkin, fokus penanganan di Belawan terkait dengan pengangguran, terkait dengan ekonomi, pendidikan, itu menjadi sasaran sangat bermanfaat bagi masyarakat Belawan. Itu tadi kan ada pendidikan, gratiskan pendidikan, berapa kuotanya, pekerjaan, buka BLK, sementara belum ada BLK di sini, kirim BLK di sana. Gratiskan akomodasinya, yang mau BLK itu gratiskan, mudahkan semuanya, jangan ada diberatkan. Kerjasama dengan stakeholder yang ada di situ, hidupkan ekonomi, selesai. Insya Allah, apa yang menjadi slogan pemerintah Kota Medan saat ini, itu bisa terimplementasikan. Apa Bang slogannya Bang? Medan milik kita bersama, ya kalau nggak salah ya. Medan untuk semua. Iya. Oke, itu bisa jadi bisa diimplementasikan. Iya. Oke. Setuju. Setuju. Abang makasih banyak loh. Ini kita diskusinya seru banget ya hari Iya. ini ngobrol-ngobrol soal Iya. Belawan ya. Ini ada walaupun bukan warga Belawan jadi tahu banyak nih soal Belawan. Iya. Dan ternyata banyak banget hal-hal yang urgent di Belawan ya. Dan tadi kata kuncinya paling banyak kita dengar adalah soal BLK. Itu kayaknya urgent banget gitu. Dan karena salah satu pintu perdagangan paling besar ya Bang ya. Pintu perekonomian wilayah barat itu Yes. adalah Belawan. Itu pintu perekonomian. Jadi kita pengen banget Belawan ini bisa mensejahterakan warga di sekitarnya gitu. Ini terima kasih banyak ya buat kalian semua yang udah nonton sampai habis video Iya. ini. Semoga ini bisa jadi inspirasi juga buat kalian. Dan semoga apapun yang kita obrolin hari ini itu bisa jadi inspirasi juga Iya. untuk segera direalisasikan ya Iya. Bang ya. Amin. Terima kasih juga nih sama ngerepotin nih. Udah ngundang kita untuk komunikasi. Saya rasa ngerepotin ini salah satu wadah yang harus aktif masyarakat melihat di ngerepotin ini. Karena banyak sangat mengedukasi kita sebagai warga Kota Medan terkhusus untuk ke depan yang lebih bagus. Karena memang ngerepotin ini basicnya itu adalah pendidikan. Yes. Jadi kita butuh masukan informasi yang kita dengar dari
yang namanya ngerepotin. Mudah-mudahan ngerepotin makin sukses ya ke depan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bang. Siap. Terima kasih banyak juga abang-abang. Kita ketemu lagi di lain waktu. Abang sehat selalu. Insya Allah. Semoga apapun yang kalian rencanakan itu berjalan dengan lancar ya. Amin. Dan semoga juga obrolan-obrolan kita ini juga bisa berjalan lancar, bisa menjadi sebuah program yang baru dan memberikan wajah baru buat Belawan. Iya, siap. Amin. Amin. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di ngerepotin selanjutnya. Boleh bye-bye dong? Bye-bye. Bye-bye. Ngerepotin. Ngebahas ringan profil tokoh inspiratif.